Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar pengantar manajemen. Ini pertemuan ke-11 kita. Kita akan belajar mengenai understanding and managing individual behavior. Jadi kita akan belajar untuk memahami dan mengelola perilaku orang-orang kayak gitu ya. Biasanya kalau di sebuah organisasi bisnis, di kantor gitu ya, itu kita kalau kita manajer SDM itu penting banget untuk mengetahui, belajar, mengelola individu-individu, perilaku-perilaku individu. Karena di dalamnya nanti itu ada kayak perbedaan, terus konflik, dan lain sebagainya. Sehingga kita tuh perlu memahami perilaku individu. Ini kalau di manajemen gitu ya, di prodi manajemen ini udah satu mata kuliah sendiri, namanya adalah perilaku organisasi atau organizational behavior gitu ya, OB, organizational behavior. Jadi tentang perilaku organisasi. Tapi kita di sini akan membahas dalam satu sesi, satu pertemuan aja karena ini hanya pengantar. Sebelum kita mulai, kita belajar dulu untuk memahami apa sih sebenarnya perilaku itu atau behavior itu tuh apa sih sebenarnya. Terus organizational behavior itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya nih ya. Oke, kita masuk ke definisi-definisi gitu ya. Behavior itu apa sih? Behavior itu adalah tindakan orang. Jadi orang melakukan apa itu tuh namanya behavior atau perilaku. Misalnya orang keluar dari pekerjaannya, resign gitu ya. Itu adalah perilakunya. Nah, kemudian kalau organizational behavior gitu ya, perilaku organisasi gitu kan dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, ini adalah studi atau ilmu gitu ya untuk mengetahui atau ilmu yang mempelajari tentang tindakan orang di tempat kerja itu seperti apa. Jadi ini membicarakan tentang banyak hal di tempat kerja gitu ya. Jadi perilaku orang tuh macam-macam dan kita akan belajar untuk memahami orang-orang bagaimana berperilaku di tempat kerjanya. Berikutnya adalah tentang goal dari organizational behavior. Tujuan, goal itu tujuan. Tujuan dari organizational behavior itu apa sih? Tujuan dari perilaku, mempelajari perilaku organisasi atau menerapkan perilaku organisasi. Itu tuh sebenarnya apa? Ada di sini 5. Yang pertama adalah employee productivity, produktivitas karyawan. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah ukuran kinerja yang efektif dan juga efisien. Itu adalah productivity. Yang kedua, supaya tidak ada absenteisme. Absenteisme itu apa sih? Absenteisme adalah kegagalan yang muncul dalam pekerjaan, itu absenteisme. Yang ketiga, itu adalah turnover. Turnover itu keluar masuk karyawan karena ada yang resign, terus kemudian ada yang masuk gitu ya, ada yang daftar, keluar masuk karyawan kayak gitu itu turnover namanya. Kalau di sini didefinisikan yang permanen, sukarela dan tidak sukarela, penarikan diri dari suatu organisasi. Ya, itu kalau definisinya gitu ya. Kemudian job satisfaction. Satisfaction itu puas gitu kan. Job itu pekerjaan, jadi puas terhadap pekerjaannya. Nah, kalau di sini adalah didefinisikan sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya, job satisfaction gitu ya. Kalau perusahaan sendiri ya puas gitu dengan pekerjaan, nah itu namanya job satisfaction. Terus kemudian counterproductive workplace behavior, kontraproduktif gitu ya. Berarti nggak produktif kan, intinya adalah sikap perilaku karyawan yang disengaja berpotensi merusak karyawan atau individu dalam organisasi. Jadi tujuan organisasi behavior biar nggak ada kontraproduktif, biar nggak ada perilaku yang merusak atau berpotensi merusak organisasi. Nah, sekarang kalau ngomongin perilaku, itu pasti harus ngomongin tentang sikap. Jadi, kalau sikap itu masih bersifat kognitif, ada di dalam pemikiran gitu ya. Kalau perilaku tadi behavior, itu tuh sudah menjadi tindakan. Kalau sikap, itu tuh masih dalam di pikiran kita gitu ya. Sikap kita tuh baik atau nggak baik, suka atau nggak suka, itu namanya sikap, kayak gitu. Dan kaitannya dengan job performance, kinerja, performa kerja, kayak gitu ya. Nah, ini ada
4 yang kan kita bahas di sini. Pertama kita akan bahas tentang attitude dulu. Attitude itu apa sih? Nah, kalau attitude itu bahasa Indonesianya sebenarnya sikap gitu ya. Nah, kalau didefinisikan itu definisinya seperti ini. Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menyenangkan gitu ya, suka atau nggak suka gitu ya, menyangkut suatu objek, orang atau peristiwa. Nah, itu adalah attitude gitu ya. Jadi pernyataan yang evaluatif, suka nggak suka gitu ya. Terus apalagi suka nggak suka, terus menyenangkan nggak menyenangkan, kayak gitu ya, kita terhadap sesuatu gitu kan. Nah, itu namanya adalah sikap. Berikutnya adalah kognitif komponen. Jadi attitude itu apa namanya, ininya ada 3, apa ya istilahnya, komponennya itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan juga behavioral. Yang pertama kognitif dulu. Kognitif itu adalah bagian dari sikap yang dibuat-buat keyakinan, opini, pengetahuan, dan informasi yang dimiliki seseorang. Jadi kognitif itu terdiri dari opini, pengetahuan, informasi, keyakinan gitu ya. Beda dengan afektif. Kalau afektif itu adalah bagian dari sikap yang emosional gitu ya, atau perasaan. Jadi rasa gitu. Kalau kognitif itu yang ada di istilahnya ada di kepala gitu ya, di otak, karena dia opini, pengetahuan, informasi. Tapi kalau afektif itu ada di sini di dada, karena ada perasaan emosional, perasaan gitu ya. Suka nggak suka tapi ada di dalam perasa kayak gitu ya, bukan di dalam pikiran. Tahu ya bedanya ya. Terus kemudian behavioral komponen. Ini adalah bagian dari sikap yang merujuk niat untuk berperilaku dengan cara tertentu gitu. Jadi ini udah kayak niatan gitu kan untuk melakukan sesuatu. Dalam perilaku organisasi itu dikenal atau kita mengenal juga yang namanya pendekatan atau pandangan kontingensi. Apa sih kontingensi ini? Pendekatan kontingensi ini itu apa gitu kan? Pendekatan kontingensi itu merupakan penggunaan konsep dan alat dalam perilaku organisasi ini yang paling sesuai dengan situasi dibandingkan dengan mencoba mengandalkan satu cara terbaik. Intinya gini, nggak ada satu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan manusia, gitu ya, pengelolaan orang. Yaitu yang paling tepat adalah kita melihat situasinya itu seperti apa. Jadi nggak bisa kayak gini pasti harus kayak gini, enggak, gitu kan? Ini harus sesuai dengan situasinya. Gitu. Jadi nggak ada pandangan yang tepat untuk satu situasi. Yang paling tepat adalah kita lihat situasinya, kita selesaikan dengan cara itu gitu. Karena apa? Manusia itu tuh unik gitu, berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan masalah si A gitu ya dengan cara biasanya kita melakukannya dengan si B gitu tuh beda gitu. Istilahnya apa ya kalau bahasa Jawanya, stratenane beda kayak gitu loh. Jadi cara apa ya menangani masalah tentang orang-orang itu tuh berbeda-beda untuk setiap orangnya. Jadi ini namanya adalah kontingensi teori. Nggak ada satu cara terbaik. Perilaku organisasi itu adalah hal yang biasa aja kayak biasanya, tapi dia harus logik kayak gitu. Jadi istilahnya harus secara logika tuh masuk gitu ya. Common sense but logic gitu. Jadi umum rasanya tuh sama kayak biasanya gitu ya, penanganan pada umumnya. Tapi ingat harus logik. Jadi ada beberapa yang diwaspadai dalam common sense kayak gitu, dalam perilaku organisasi gitu ya. Yang pertama adalah ketergantungan yang berlebih pada masa lalu. Dulu-dulu tuh selalu kayak gini, jadi sekarang harus kayak gini. Itu nggak bisa, karena orang itu tuh berbeda. Menangani karyawan 20 tahun yang lalu, terus diperlakukan sama dengan saat ini gitu ya. Ya beda, karakter orangnya aja udah beda-beda gitu ya. Yang kedua, kurangnya ketelitian. Itu nggak boleh juga. Yang ketiga, kurangnya objektivitas, gitu ya. Jadi subjektif itu juga nggak boleh, gitu. Jadi harus objektif kalau meneliti seseorang atau menangani seseorang. Nah, ini biasanya yang dipakai untuk menilai karyawan-karyawan dalam perilaku organisasi. Karyawan itu dilihat dari mananya sih? Ada 4 hal ini. Yang pertama adalah problem solving, pemecahan masalah gitu ya.
Jadi ini adalah deskripsinya adalah mengidentifikasi sesuatu yang kompleks dan bisa melihatnya kembali dalam informasi-informasi dan membangunnya dan mengevaluasi option dan kemudian mengimplementasikan solusi. Itu adalah problem solving. Jadi karyawan itu harus mempunyai skill ini, skill problem solving. Yang kedua adalah critical thinking, berpikir secara kritis. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan sesuatu yang logik gitu ya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta alternatif solusi, kesimpulan dan juga pendekatan terhadap suatu masalah. Itu adalah critical thinking. Berikutnya, karyawan itu biasanya dilihat juga dari kreativitasnya. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas adalah applying atau mengaplikasikan ide-ide baru, proses, dan juga teknologi untuk mengimprove atau untuk meningkatkan produk, service, dan juga outcome lainnya dalam perusahaan itu. Dan yang keempat adalah people management atau manajemen orang-orang. Itu karyawan juga harus punya. Apa itu? Itu adalah motivating, developing, influencing gitu ya, memotivasi, membangun, mempengaruhi yang lainnya untuk ketemu gitu ya antara individual, grup dan organizational goals. Dan untuk ketemu nih kepentingan antara orang, grup dan juga tujuan-tujuan dari organisasi. Dan demikian aja perkuliahan kita di sesi ini. Kita lanjutkan di forum offline tanya jawab. Yuk kita mulai tanya jawabnya.